Oke. Daon nih. Atau cakap ya. Kalau generasi zaman now lebih banyak hafal nama-nama jin dibanding hafal nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa gak malu kita sama Allah? Level kalau main game sudah berpuluh-puluh. Sedangkan kalau Al-Quran cuma hafal 2 surat, itu pun yang pendek-pendek. Al-Ikhlas dan Anas. Sahabat Dai tahu tidak? Game yang sekarang kita mainkan 1 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi artinya, karena sudah diganti dengan game yang baru. Tetapi kalau Al-Quran 5, 10, bahkan 100 tahun kemudian tidak akan berubah isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Thank you for attending our presentation. My name is Adinda Rifkani. We are from group semester 4. On this occasion, we will present a topic of Islamic education with the title Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang tahu apa itu iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar Allah, perhatikan penjelasan materi hari ini. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang memahami makna iman kepada qada dan qadar. Di sini ada yang tahu iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Oke. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada dan qadar ini sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan 2 kata yang memiliki makna hampir sama. Kedua istilah ini juga disebut dengan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan atau penciptaan. Kemudian pengertian qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan perwujudan. Secara definisi adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadarun maqdura. Yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian yang kedua dari surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Kemudian selanjutnya ada dalil tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladahu wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Yang artinya yaitu zat yang miliknya kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi teman-teman, qada itu adalah suatu ketetapan yang masih bersifat rencana. Nah, jika rencana itu menjadi kenyataan, maka itu dinamakan takdir atau qadar. Nah, contohnya kelahiran dan kematian. Nah, tadi kan qada dan qadar sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Satu contoh yaitu kelahiran dan kematian. Proses kelahiran dan kematian, nah setiap orang kan dilahirkan dalam waktu, tempat,
dan keluarga yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kematian juga, waktu dan cara kematian seseorang juga merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu ikhtiar, tercermin dalam sikap, perilaku, semangat mencari ilmu. Yang kedua, senantiasa berdoa, bersyukur, dan sabar. Yang ketiga, ikhlas, ridho, lapang dada, dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertawakal bukan berarti orang itu harus diam tanpa harus bekerja. Nah, orang yang sudah menentukan pilihan atau cita-citanya tanpa adanya usaha atau doa, itu hanya lamunan atau khayalan semata-mata. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara qada dan qadar Allah. Nah, qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Takdir ada dua. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawarkan lagi. Contohnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kemudian ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Nah, yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Oke teman-teman, kita dapat mengambil pelajaran dari materi yang kita pelajari hari ini, bahwa sesuatu yang terjadi dalam diri kita, apapun itu, kita harus tetap bersyukur, kemudian menerima dengan lapang dada, tetap berikhtiar, tetap bersungguh-sungguh dalam bekerja keras dan berdoa. Nah, rencana itu bisa diubah, tapi kita harus selalu bekerja keras dan berdoa. Alhamdulillah, we have completed stage by stage. This is the end of our presentation for today. I am sorry if we have mistakes. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.